Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama-tama puja dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih menyampaikan umur kita hingga kita sampai pada Ramadan yang ke-5 ya. Ramadan yang ke-5 kalau saya nggak salah. Lupa menghitungnya. Ramadan semakin cepat berlalu. Kita tinggal beberapa hari lagi untuk menikmati diskon besar-besaran yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Obral yang luar biasa yang tidak ada tandingannya di bulan-bulan yang lain. Bahkan Giant atau apapun tidak mampu memberikan diskon yang luar biasa seperti yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk sesuatu yang tidak bisa kita main-main, yaitu akhirat kita. Salat dan salam tak pula lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat perjuangan beliau kita mengenal Islam. Berkat perjuangan beliau mengemban amanah dan mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak sidang jemaah subuh rahimakumullah. Timbul pertanyaan, metode apa yang digunakan Zaid dalam mengumpulkan mushaf? Setelah Zaid mendapat perintah dari Umar bin Khattab dan periode yang berikutnya Zaid mendapatkan perintah dari Utsman bin Affan. Beberapa hadis menjelaskan, diriwayatkan oleh Ibnu Abu Daud bahwa Abu Bakar berkata kepada Umar dan Zaid, duduklah kamu berdua di pintu masjid. Bila ada yang datang kepadamu membawa 2 orang saksi atas sesuatu dari kitab Allah, maka tuliskanlah. Jadi pada saat itu di Jazirah Arab ya belum seluas sekarang Islam, ya. Masih terkonsentrasi di Mekah dan Madinah. Sehingga bisa metode pengumpulan seperti itu. Ya. Umar dan Zaid duduk di masjid, diumumkan ke seluruh umat Islam pada waktu itu, siapa yang punya mushaf, harap laporkan kepada Umar dan Zaid. Ini perintah dari Abu Bakar. Artinya ini adalah pengumpulan mushaf tahap yang pertama di zaman Abu Bakar. Kemudian kriteria yang diterapkan oleh Zaid adalah Zaid hanya mau menerima dari seseorang yang mengenai Al-Quran, tulisan dan hafalan, sebelum disaksikan oleh minimal 2 orang yang menerimanya secara verbal langsung dari Rasulullah. Walaupun Zaid sendiri sudah hafal ayat tersebut. Jadi dengan metode ini Zaid mempersyaratkan bahwa hanya bisa dituliskan kalau seandainya minimal ada 2 mushaf dan 2 orang yang menghafal. Kalau menghafal banyak, tetapi yang menuliskan mushaf itu mungkin di dalam riwayat itu hanya sekitar 60 orang para sahabat yang menulis. Ya. Walaupun yang masyhur adalah 10. Ya. Tapi dalam riwayat ada menyebutkan ada 60 orang yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menulis. Ya. Kalau ada, maka dicatat oleh Zaid. Tapi kalau tidak ada, maka Zaid tidak mau mencatat. Jadi kriterianya ketat sekali. Ada 2 orang yang hafal, kalau 2 orang yang hafal banyak. Di samping Zaid sendiri adalah orang yang hafal Al-Quran. Ya. Tetapi yang menuliskan itu harus ada. Setelah terkumpul seluruhnya, ternyata hanya ada 1 ayat yang ganjil. Yang hafal ada beberapa orang, tetapi mushafnya hanya ada 1, ya.
yaitu surah At-Taubah ayat 128 dan 129. Kecuali dua ayat terakhir surat At-Taubah ayat 128 dan 129 yang catatannya hanya dimiliki oleh Abu Khuzaimah Al-Ansari. Sementara yang lain hanya menghafalkannya saja. Jadi hanya cuma satu orang yang catat ayat yang satu ini, dua ayat ini. Namun ini terjadi perdebatan. Akhirnya Zaid memutuskan untuk yang satu ayat, yang dua ayat ini dimasukkan ke dalam Al-Quran, yang seperti yang kita terima sekarang. Ya. Ayat itu adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini dua ayat yang dalam surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah yang terakhir, dua ayat yang terakhir yang menjadi perdebatan. Sampai dalam kasus ini sejarah mencatat seorang Dr. Rashad Khalifah, seorang mutakhirin, seorang ahli yang cukup menyumbangkan cukup banyak pemikiran-pemikiran. Dialah orang yang pertama memasukkan Al-Quran ke dalam komputer. Dia menghitung Al-Quran dengan superkomputer. Ya. Namun terakhir dia dihukumkan ingkar sunnah oleh sebagian ulama karena kasus masalah ini. Beliau tidak mau mengakui bahwa 28, 29 dari surat Al-Bara'ah ini adalah bagian dari Al-Quran karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Zaid sendiri. Tapi jumhur ulama, jumhur para sahabat pada waktu itu sudah sepakat bahwa 128 dan 129 ini dimasukkan ke dalam mushaf Al-Quran. Kenapa? Walaupun hanya satu orang. Jadi yang kita pikirkan, kita melihatnya begini, jangan melihatnya ayat 128 dan 129 itu. Tapi yang kita lihat adalah ini membuktikan bahwa Zaid memilih atau Zaid memasukkan memfilter Al-Quran itu dengan sangat ketat sekali. Zaid dan Umar bin Khattab memfilter Al-Quran itu dengan sangat ketat sekali. Tidak boleh ada kebocoran sama sekali. Sampai ada kasus yang seperti ini. Sampai ada kasus yang seperti ini. Alhamdulillah, berkat kehendak Allah juga membukakan hati Zaid untuk tetap memasukkan Al-Quran surah Al-Bara'ah 128, 129 ini ke dalam mushaf Al-Quran. Kemudian, seperti yang kita bahas beberapa bulan yang lalu, bahwa ada perbedaan, dua kali terjadi pengumpulan Al-Quran. Ya, perbedaan pengumpulan antara zaman Abu Bakar, kemudian zaman Utsman. Ya, kenapa dua kali? Kenapa terjadi dua kali pengumpulan itu? Ada motivasi yang berbeda dalam proses pengumpulan itu. Ada hal-hal yang berbeda, titik berat pengumpulannya itu. Ya. Yang kita lihat adalah dari sisi motivasi. Pada zaman Abu Bakar, kekhawatiran hilangnya Al-Quran, motivasinya adalah karena kekhawatiran hilangnya Al-Quran karena banyak unfas yang gugur di dalam masa perang. Jadi pengumpulan yang di zaman Umar itu disebabkan karena banyak unfas yang gugur, banyak hafiz yang gugur. Pada perang sebanyak 70 orang para hafiz gugur. Kekhawatiran yang timbul, jangan-jangan nanti hilangnya Al-Quran.
Akhirnya dikumpulkanlah dan dibikin hanya satu mushaf saja yang tidak diperbanyak. Tetapi di zaman Utsman, motivasinya adalah karena banyaknya perbedaan yang akhirnya berujung pada konflik dalam cara membaca Al-Quran yang terjadi di berbagai wilayah kekuasaan Islam yang disebabkan karena dialek yang berbeda-beda. Jadi motivasinya berbeda. Di zaman Utsman karena pada zaman Umar ekspansi sudah luar biasa, daerah-daerah sekitar Jazirah Arab mulai masuk Islam. Islam masuk ke Baghdad, Islam masuk ke Bizantium dan segala macamnya. Mulai masuk Islam dan menyebar. Dan masing-masing itu memiliki dialek yang berbeda. Akhirnya apa? Membaca dengan cara mereka sendiri. Nanti kita akan lihat apa itu qiraat sabah. Ya. Mereka membaca dengan cara dialek mereka. Ini yang memotivasi Utsman untuk bagaimana caranya terjadi persatuan kita. Kemudian dari sisi metode, zaman Abu Bakar, metodenya adalah memindahkan semua catatan Al-Quran yang semula bertebaran di kulit binatang, kayu, tulang, belulang dan lain-lain ke dalam satu mushaf yang tersusun ayat-ayat dan surat-surat yang tidak dimansuh dan mencakup ke-7 huruf. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan ke-7 huruf itu. Ya. Sementara zaman Utsman menyalin dalam satu huruf di antara ke-7 huruf itu untuk mempersatukan kaum muslim dalam satu mushaf dan satu huruf tanpa 6 huruf yang lain untuk menghindarkan fitnah dan mengikis sumber perselisihan serta menjaga Al-Quran dari penambahan dan penyimpangan semacam sepanjang zaman. Jadi dari sisi motivasi berbeda, dari sisi metode pun berbeda. Ya, dari sisi metode pun berbeda. Zaman Abu Bakar 7 huruf itu masih ada, kemudian zaman Utsman 7 huruf itu sudah disatukan. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya perpecahan. Kemudian timbul pertanyaan kita, lantas di mana mushaf tersebut sekarang? Ini ada pertanyaan 1 bulan yang lalu, di mana adanya mushaf tersebut sekarang? Apakah masih ada atau enggak? Ya. Ternyata mushaf Abu Bakar yang dikembalikan kepada Hafsah, ya, mushaf di pengumpulan di zaman Abu Bakar, yang kemudian setelah selesai, kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, disimpan oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab meninggal, disimpan oleh Hafsah, istri Rasulullah, anak daripada Umar bin Khattab, ya. Tetap berada di tangan Hafsah sampai beliau meninggal. Kemudian diambil oleh Marwan bin Al-Hakam lalu dibakar. Penjelasan ini bisa Bapak-bapak baca atau Bapak temukan di tafsir At-Tabari. Salah satu tafsir yang tertua yang sampai ke kita, sampai ke zaman kita. Salah satu tafsir tertua yang masyhur yang sampai ke tangan kita saat sekarang ini. Kemudian mushaf yang ditulis di zaman Utsman yang seperti kita bicarakan dulu sudah ditulis, kemudian diperbanyak sebanyak 5 dan dikirim ke masing-masing daerah, Kufah, Makkah, Madinah, Basrah dan Yaman kalau saya tidak salah, ya. Ada 5. Ternyata mushaf yang ditulis oleh Utsman saat ini tidak ditemukan sebuah pun. Ibnu Katsir yang wafat tahun 774 Hijriah menyatakan pernah menemukan salah satu di antaranya di Masjid Damaskus di Syam. Mushaf itu ditulis pada lembaran yang terbuat dari kulit onta. Lihat Fadail Quran. Ya. Sementara mushaf Al-Imam yang letaknya di Masjidil Haram itu pada waktu terjadi keributan di Masjidil Haram dicuri oleh salah seorang yang tidak dikenal di dalam sejarah, ya. Hilang begitu saja pada waktu terjadi keributan di Masjidil Haram, hilang
dicuri oleh orang, kemudian nggak tahu entah kemana adanya mushaf Al-Imam sekarang ya. Dalam beberapa penjelasan ternyata ada yang menemukan pernah melihat di museum di Eropa, namun setelah itu hilang terbakar. Ini yang diketahui oleh sejarah, yang diketahui oleh riwayat tentang mushaf-mushaf yang pernah dibikin baik di zaman Abu Bakar ataupun di zaman Utsman bin Affan. Nah, ini yang bagian akhir dari kajian kita tentang ini adalah bukan tentang Al-Quran, karena tentang Al-Quran masih kita lanjutkan pembahasannya untuk bulan-bulan minggu-minggu berikutnya. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Ya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan 1 huruf. Hadis ya. Kemudian berulang kali aku memohon agar huruf itu ditambah. Ia pun menambahkannya kepadaku sampai 7 huruf. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis yang lain disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sesungguhnya Tuhanku mengutusku untuk membaca Al-Quran dengan 1 huruf. Lalu berulang-ulang aku memohon kepadanya untuk memberi kemudahan kepada umatku. Maka ia mengutusku agar membaca Al-Quran dengan 7 huruf. Hadis riwayat Imam Muslim. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan 7 huruf? Enggak mungkin Al-Quran itu terdiri atas 7 huruf. Huruf hijaiyah aja sudah 29, ya kan? Apa yang dimaksud dengan 7 huruf? Nah, yang dimaksud dengan 7 huruf ini, Ibnu Hayyan mengatakan, ahli ilmu berbeda pendapat tentang arti kata 7 huruf menjadi 35 pendapat. Luar biasa ya. Menjadi 35 pendapat. Bahkan di dalam kitab tafsirnya As-Suyuti menyebutkan tidak kurang dari 40 pendapat yang membahas atau mengenai pengertian 7 huruf ini. Ya. Tapi tidak mungkin kita akan membahasnya satu persatu dan rasanya juga tidak berguna. Ya. Saya hanya akan ambilkan 2 pendapat yang terkuat. Ya. Beberapa pendapat yang terkuat. Tapi yang kita pahami adalah banyak pendapat-pendapat selain daripada ini. Ya. Pendapat yang pertama, sebagian besar ulama, jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab mengenai satu makna. Artinya, jika bahasa mereka beda dalam satu makna, maka Al-Quran pun diturunkan sesuai dengan ragam bahasa tersebut. Jika tidak, maka diturunkannya hanya dalam bahasa Quraisy. Ketujuh bahasa itu adalah bahasa Quraisy, bahasa Arab Huzail, bahasa Tamim, Saqif, Hawazin, Kinanah, dan Yaman. Ya. Jadi untuk memudahkan pengertiannya, saya mengilustrasikan begini. Ini simpel saja ya, tapi tidak persis ilustrasinya supaya kita bisa menangkapnya. Dalam bahasa Indonesia, kemana, mau kemana? Ini anggaplah, ini Indonesia ini Arab gitu ya. Mau kemana? Orang Jawa, orang Sunda bilang, badai kemana? Orang Palembang, Jambi bilang, kamano. Orang Padang bilang, kama. Artinya semua sama, kemana? Kalau Jawa agak beda sedikit ya. Jawa apa? Nang di ya? Agak beda sedikit gitu. Karena rumpunnya masih bahasa Melayu ya. Bahasa Indonesia itu masih rumpun bahasa Melayu. Jadi kalau dikatakan bahasa Jawa itu bukan bahasa Arabnya, gitulah. Masih rumpun bahasa Melayu. Kemana? Orang Jambi bilang, orang Palembang bilang, kamano.
Orang Padang bilang kama, dipotong kan? Kemana, kamana, kama. Orang Sunda bilang kamana. Banyak lagi yang lain. Ya. Dalam bahasa Melayunya sendiri, bahasa Riau, kemana? Sama, hampir sama. Kemana? Kamana? Kamano? Kama? Nah, dalam bahasa Arabnya mungkin Bapak pernah dengar kalau Muammar pernah membaca surat Ad-Duha. Wadduha, kalau kita biasa membaca Wadduha, Walaili idza saja, Muammar bacanya Wadduhe. Walaili idza saja. Ini adalah logat bahasa Arab. Ya, logat bahasa Arabnya. Nah, bayangkan apa yang terjadi kalau imam tiba-tiba membaca Wadduha dengan Wadduhe, komplain semua jamaahnya. Gitu. Ya kan? Emang orang Betawi, Mane. Nah, hal-hal yang seperti ini hanya memudahkan pengertian yang pertama tadi, ya. Pengertian yang pertama tadi, bahwa ini merupakan logat bahasa. Jadi Al-Quran diturunkan dalam 7 bahasa, dan dalam 7 logat. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa segolongan ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf itu adalah 7 macam hal yang di dalamnya terjadi ikhtilaf, perbedaan. Ikhtilaf asma, ikhtilaf i'rab, tasrif, takdim, ibdal, penambahan dan pengurangan, dan lahjah. Tapi saya nggak akan bahas ini satu persatu. Ini perbedaan dalam penulisan dan bacaan. Ada yang menambahkan la, ada yang menambahkan ma, kalau dalam bahasa logat mereka. Pendapat ini menyatakan bahwa Mushaf Utsmani yang sekarang masih mengandung 7 huruf itu seluruhnya. Sementara pendapat yang pertama tadi mengatakan 7 huruf itu sudah tidak ada lagi, sudah dieliminir oleh pengumpulan tahap kedua pada zaman Utsman. Kita sangat kenal dengan dialog Utsman dengan Zaid pada waktu dia memerintahkan untuk menulis kembali Al-Quran. Ada 4 orang, 3-nya adalah orang Quraisy, 1-nya Zaid bukan orang Quraisy. Ya. Kemudian Utsman memerintahkan, kumpulkanlah Al-Quran, tuliskan. Apabila terjadi perbedaan di antara kalian tentang bagaimana bacaan atau penulisannya, karena mereka tidak di dalam satu bahasa, maka tuliskan Al-Quran itu dalam bahasa Quraisy. Karena sesungguhnya Al-Quran itu turun dalam bahasa Quraisy. Ya. Riwayat ini banyak sekali hadisnya. Ya. Banyak sekali hadisnya yang sahih tentang ini. Aksarnya yang sahih. Ya. Banyak sekali aksar yang kuat untuk mendukung pendapat ini. Ya. Itu tentang masalah pengertian. Ya. Kita lihat saking pentingnya hal ini di dalam kitab Bukhari, hadis tentang pertengkaran antara Umar bin Khattab, terjadi pertengkaran antara Umar bin Khattab dan Hisam bin Hakim tentang bacaan surat Al-Furqan. Sebentar kita lihat dulu. Karena hadisnya panjang, jadi saya tidak tuliskan, kita lihat langsung di sini. 2241. Ini kitab hadis yang saya pakai. Software ini memiliki ke-9 kitab, ya. Tinggal kita tulis saja nomornya, atau kita bisa cari topiknya, dia akan muncul sendiri. Ya. Ini hadis 2241, kitab Bukhari, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah menyambarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dan Urwah bin Az-Zubair dari Abdurrahman bin Abdul Qayyim bahwa dia berkata, aku mendengar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa aku mendengar Hisam bin Hakim bin Hizam membaca surah Al-Furqan dengan cara yang berbeda dari yang aku baca, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepadaku. Dan hampir saja aku mau bertindak terhadapnya, namun aku biarkan sejenak hingga ia selesai membaca.
Setelah itu aku ikat dia dengan kainku, lalu aku giring dia menghadap Rasulullah SAW. Umar ini memang orang yang keras, ya. Lalu aku berkata, aku mendengar dia membaca Al-Quran tidak sama dengan aku, sebagaimana Anda membacakannya kepadaku. Maka beliau berkata kepadaku, bawalah dia kemari. Kemudian beliau berkata kepadanya, bacalah. Disuruhnya Isam ini oleh Rasulullah untuk membaca. Maka dia membaca. Beliau SAW kemudian bersabda, begitulah memang yang diturunkan. Kemudian beliau berkata kepadaku, bacalah. Giliran Umar yang disuruh baca, ya. Maka aku membaca. Beliau SAW bersabda, begitulah memang yang diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Maka bacalah oleh kalian mana yang mudah. Banyak hadis-hadis yang lain yang memakan waktu cukup panjang kalau kita bacakan, ya. Kemudian ada hadis pertentangan 2 orang yang hampir berkelahi karena membaca Al-Quran yang berbeda. Kemudian ini terdapat dalam Musnad Al-Imam, dalam Musnad Al-Mustad karangan Imam Ahmad, ya. Diceritakan cukup jelas, cukup panjang lebar, 2 orang yang hampir berkelahi. Kemudian akhirnya dibawa ke Rasulullah, ya. Nah, hal-hal yang seperti ini baru pada zaman Utsman saja sudah terjadi. Apalagi kalau ini menyebar keluar daripada Jazirah Arab, maka akan timbul perbedaan yang luar biasa sekali. Maka akan timbul revisi-revisi terhadap Al-Quran. Al-Quran kan nggak boleh direvisi, nggak pernah ada. Al-Quran revisi ke-12 nggak ada. Beda dengan Alkitab. Ini yang dikhawatirkan oleh Utsman dan para sahabat pada waktu itu. Akhirnya mengambil keputusan bahwa mereka satukan bacaan itu. Utsman berpendapat bahwa dalam membaca Al-Quran dengan ke-7 huruf tersebut hanyalah untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan di masa awal, dan kebutuhan itu pun telah berakhir. Keputusan Utsman merupakan hasil kesepakatan ijma' para sahabat yang menghilangkan perselisihan dan mempersatukan dan menenteramkan umat. Ya. Ini keputusan yang diambil oleh para sahabat, ijma' para sahabat pada waktu itu, ya. Akhirnya disatukanlah Al-Quran dalam bentuk satu mushaf, ya. Kemudian bagian terakhir, apa hikmah Al-Quran turun dengan 7 huruf, ya. Tentu saja ada hikmahnya. Yang pertama adalah untuk memudahkan bacaan dan hafalan bagi bangsa yang ummi sebelum terbiasa menghafal dan punya dialek masing-masing. Ini terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi ayat 28 nomor 2868. Kita lihat sebentar. Nah, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Musa, telah menceritakan kepada kami Saibah dari Asim Zir bin Ubais dari Ubay bin Ka'ab berkata, Rasulullah SAW menemui Jibril, lalu beliau bersabda, wahai Jibril, sesungguhnya aku diutus untuk umat yang buta huruf. Di antara mereka ada yang lemah, tua, renta, anak kecil dan perempuan, dan orang yang sama sekali tidak bisa membaca. Jibril berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Jadi hikmahnya yang pertama adalah untuk memudahkan bagi orang membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran pada masa itu. Kenapa? Karena pada saat itu banyak sekali orang yang hanya menghafal, tidak bisa menulis, baca tulis. Jadi tidak seperti halnya kita membaca dan menghafal sekarang. Kemudian yang kedua adalah bukti kemujizatan Al-Quran bagi naluri kebahasaan orang Arab, karena dapat mempunyai susunan bunyi yang sebanding dengan segala macam cabang dialek bangsa Arab. Ya. Ini adalah satu hal yang sulit sekali Al-Quran ditandingi. Walaupun dalam dialek yang berbeda-beda, tetapi struktur susunan bunyinya itu sama. Wadduha walaini idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala wadduha walaini idza saja ma wadda'aka, segala macam lah. Kemudian yang ketiga terakhir adalah kemujizatan Al-Quran dalam aspek makna dan hukum-hukumnya.
dengan perubahan bentuk lafaz yang memberi peluang disimpulkan berbagai hukum hingga dia relevan untuk setiap masa. Dengan diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf, direkod oleh para ulama, ini memungkinkan fleksibilitas di dalam penafsiran, sehingga tidak ada penafsiran satu di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena sesuai yang namanya tafsir, Al-Qurannya sama, tetapi tafsir itu terkandung atau tergantung kepada zaman dan ilmu pengetahuan pada manusia pada saat itu. Ini 3 hal yang bisa dijadikan hikmah Al-Quran turun dengan 7 huruf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, atau ada yang ingin? Ya, sedikit saja. Terima kasih, Pak. Saya mau nanya terkait dengan 7 huruf bahwa tadi Pak katakan bahwa 7 huruf itu disatukan. Ya. Nah, pengertian disatukan ini, kalau kita pengertiannya bahwa 7 huruf itu adalah dialek, apakah disatukan itu 7 dialek itu disatukan menjadi satu mushaf atau tidak? Dipilih satu dialek Quraisy. Karena inilah perintah Utsman pada waktu itu. Zaid, ada 4 orang yang ditugaskan, kumpulkan Al-Quran, tuliskan Al-Quran itu, kemudian kalau kalian berbeda di dalam membaca atau penulisannya, maka tulis dan baca dalam bahasa Quraisy. Jadi yang sekarang kita terima ya. Jadi Al-Quran yang kita terima sekarang itu adalah Al-Quran dengan dialek Quraisy. Walaupun Al-Quran itu tadinya turun tidak semua ya, beberapa bagian seperti yang saya katakan tadi, kata kemana. Hanya kata kemana itu kadang-kadang dibaca oleh Rasulullah kemana, kama, kadang-kadang dibaca oleh Rasul kepada seorang dibacakan oleh Rasulullah kama, kepada orang lain dibacakan kamano, kepada orang lain dibacakan kamana, kepada yang lain dibacakan kemana. Nah, orang-orang yang mendengar itu berbeda-beda. Yang dihafal ya orang Melayu akan ngapalin kemana. Orang Palembang bilang akan dihafalkannya kamano karena lebih gampang buat dia dibanding dia harus baca kemana. Logat bahasanya susah. Jadi yang ada sekarang ini sudah dalam logat Quraisy. Itu menurut pendapat yang terkuat ya, menurut pendapat yang terkuat. Tapi kalau pendapat yang kedua tadi yang mengatakan bahwa 7 huruf itu bukan itu pengertiannya, itu dia berpendapat bahwa masih ada sekarang. Termasuk di dalam tafsir As-Sabuni. Di dalam tafsir As-Sabuni itu masih menjelaskan bahwa 7 huruf itu masih ada di dalam Al-Quran yang sekarang. Karena memahami 7 huruf itu bukan seperti pengertian yang pertama. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, yang benar datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah, itu adalah betul-betul karena kebodohan saya, kejahilan saya, kedhaifan saya sebagai hamba. Mohon dimaafkan. Terlebih terkurang, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.